Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiti Wiryanti SPD, Guru IPS SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengklasifikasikan, membandingkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengertian perubahan sosial budaya dan dampaknya. Perhatikan gambar berikut, bandingkan kedua gambar di atas, apakah perubahan cara berkomunikasi dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial budaya pada era globalisasi. Apakah itu perubahan sosial budaya? Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial disebut perubahan sosial. Hal ini meliputi struktur sosial dan fungsi sosial itu sendiri. Cakupannya berupa perubahan perilaku, pola pikir, dan penemuan. Sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Perubahan ini meliputi budaya materi dan non-materi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling terkait. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Penyebab perubahan sosial budaya terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Perubahan jumlah penduduk, kematian, kelahiran, dan migrasi. 2. Munculnya penemuan baru di masyarakat. 3. Konflik atau peperangan. 4. Pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal adalah 1. Bencana alam. 2. Peperangan. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sistem lapisan sosial terbuka. 4. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. 5. Orientasi pada masa depan. 6. Toleransi terhadap perilaku baru. 7. Sikap menghargai hasil karya seseorang. 8. Penduduk yang heterogen. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial budaya diantaranya adalah kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan iptek yang terhambat, sikap masyarakat yang tertutup, adat istiadat yang mengikat, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap hal baru, hambatan yang bersifat ideologi, dan adanya kepentingan yang tertanam kuat. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 1. Berdasarkan waktunya, yaitu perubahan yang cepat atau revolusi, kemudian perubahan yang lambat atau evolusi. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. 3. Berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. 4. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan masyarakat masa pandemi COVID-19. Kehadiran pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan perubahan sosial budaya masyarakat yang meluas. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19
tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Akan tetapi, dalam konteks merebaknya pandemi COVID-19, perlu diketahui bahwa apakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial baru, atau yang terjadi hanyalah proses negosiasi ulang di dalam sistem sosial sehingga akan tercipta titik keseimbangan yang baru. Harus diakui bahwa dampak COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transportasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Seorang pemikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari, dalam tulisan artikelnya berjudul The World After Coronavirus yang dimuat Financial Times pada tanggal 20 Maret 2020, menyatakan bahwa badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Ke depan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tata aturan yang baru tersebut, kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman. Kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, diketahui bahwa sekitar 72% responden yang selalu atau teratur menjaga jarak fisik dalam seminggu terakhir. Sebanyak 80,20% responden menyatakan mereka sering atau selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. 82,52% responden selalu menghindari transportasi umum, termasuk transportasi online. Dan sebanyak 42% responden mengaku
mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama COVID-19. Dalam perkembangannya, merespons situasi krisis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru atau new normal. Tentu, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk lembar kerja siswa pada minggu ini, amati gambar berikut. Pada gambar, ada kegiatan belajar sebelum pandemi COVID-19. Di sebelahnya, kegiatan belajar setelah pandemi COVID-19. Kemudian, ada gambar kegiatan jual beli di pasar masa pandemi COVID-19. Di sebelahnya, kegiatan jual beli di pasar sebelum pandemi COVID-19. Dari pengamatan gambar di atas, uraikan pendapatmu. 1. Uraikan aktivitas siswa di kelas sebelum terjadinya pandemi COVID-19. 2. Uraikan aktivitas siswa di kelas setelah terjadinya pandemi COVID-19. 3. Uraikan aktivitas masyarakat di pasar sebelum terjadinya pandemi COVID-19. 4. Uraikan aktivitas masyarakat di pasar setelah terjadinya pandemi COVID-19. 5. Uraikan dampak positif dan negatif akibat perubahan sosial budaya masa pandemi COVID-19. Soal dan jawaban ditulis dan dikirimkan lewat WA. Keterlambatan dalam mengumpulkan tugas akan mengurangi nilai. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.